wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nazira wa da'iyan ilal haqqi bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh Masjid Nazirul Iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya. Allah berikan kita kemudahan untuk menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali meneruskan kajian kita yang sebelumnya sempat istirahat sejenak karena kita fokus dengan kegiatan Ramadan. Dan pada pagi hari Jumat seperti biasa kita akan belajar bersama-sama mengkaji sebuah kitab, namanya kitab Al-Adabul Mufrad, karya dari Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kitab yang berisi tentang adab dan akhlak yang dicontohkan oleh Sayyidina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Pada subuh pagi hari ini kita akan membahas hadis yang ke-277 dan nanti kalau cukup waktu kita lanjutkan hadis yang 278. Kita bacakan dulu hadis yang ke-277. An Anasin radhiyallahu anhu qala khadimtu Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 sinin fama qala li uffin qattu wa ma qala li syai'in lam af'alhu ala kunta fa'altah wala li syai'in fa'altuhu lima fa'altah. Hadis yang ke-277 yang akan kita bahas pada pagi hari ini, sanadnya tersambung kepada sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas, dia bercerita, memberikan kesaksian, khadimtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Dulu saya, kata Anas, pernah menjadi pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa lama? 10 sinin, selama 10 tahun. Fama qala li uffin qattu. Selama saya jadi pembantu 10 tahun lamanya tadi, tidak pernah Nabi itu berkata kepadaku dengan perkataan uff. Nanti kita jelaskan apa itu, Pak. 1. Wa ma qala li syai'in lam af'alhu ala kunta fa'alta. Yang kedua, selama 10 tahun juga saya berbakti kepada beliau, menjadi pembantu beliau. Tidak pernah Rasulullah SAW berkata kepadaku, kenapa kamu tidak mengerjakan? Kenapa kamu tidak berbuat seperti ini? Tidak pernah. Tidak pernah Nabi berkata seperti itu. Yang ketiga, wala li syai'in fa'altuhu lima fa'altah. Yang ketiga, selama 10 tahun saya jadi pembantu Nabi, tidak pernah juga Nabi berkata, kenapa kamu mengerjakan itu? Jadi kalau yang kedua, kenapa tidak mengerjakan itu? Kalau yang ketiganya, kenapa kamu mengerjakan seperti itu? Baik Bapak Ibu, ini bunyi hadis yang akan menjadi kajian kita pada pagi hari ini. Yang pertama, hadis ini bercerita
tentang kesempurnaan akhlaknya Nabi. Jadi hadis ini poin pertamanya ini menggambarkan betapa sempurnanya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana kita tahu kalau ini bercerita tentang akhlak mulianya Nabi? Tergambar betapa betahnya seorang pembantu berbakti kepada majikannya. Majikannya dalam hal ini adalah Rasulullah. Betapa tahannya, nyamannya, betahnya seorang pembantu menjadi asisten rumah tangga di rumah majikannya. Berapa lama tahannya? Di sini disebutkan 10 tahun. Itu pun penyebabnya karena Nabi meninggal dunia. Kalau Nabi tidak meninggal dunia, mungkin bertahan lebih lama lagi dari itu. Jadi ada seorang anak kecil waktu itu Pak, namanya Anas bin Malik, umurnya 10 tahun. Baru 10 tahun. Ketika Nabi berhijrah, berpindah tempat, meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah, sampai di Madinah ada seorang ibu namanya Ummu Sulaim. Siapa namanya Pak Bu? Ummu Sulaim. Ibu yang bernama Ummu Sulaim ini punya anak yang masih kecil, namanya Anas bin Malik. Umurnya baru 10 tahun waktu itu. Tahu Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah, ibu ini cerdas Pak. Apa yang dilakukannya? Anaknya yang 10 tahun tadi dititipkan kepada Nabi. Ya Rasulullah, ini aku yang bisa tolong. Wong lain nyiapkan rumah untuk tempat tinggalmu. Wong lain nyiap ke ini dan itu. Aku tidak kati ya Rasulullah. Nah Deb, ini ada anak, aku punya anak, baru umur 10 tahun, dah serahkan kepadamu. Silahkan manfaatkan anakku ini untuk membantu segala macam kegiatanmu. Jadi kalau bahasa hari ini pembantu lah Pak ya, asisten rumah tangga. Siap, lajulah ya Rasulullah, nak diapa ke anak ini? Kau punya hajat, nak wudhu, silahkan suruh anak aku ini ambil air wudhunya, ambil airnya di sumur. Engkau mau pergi kemana ya Rasulullah? Suruh anakku ini siapkan ontanya, siapkan kudanya, siapkan sandalnya. Kalau nak berperang, suruh anakku ini siapkan tombaknya, siapkan peralatan persenjataan dan seterusnya. Nah, ini anak masih kecil 10 tahun. Kalau bahasa kami Pak, ini namanya anak ini dipesantrenkan lah bahasa sekarang Pak. Jadi oleh ibunya, anak masih 10 tahun dipesantrenkan. Hari ini dengan istilah disekolahkan Pak ya. Dititipkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Masya Allah Bapak Ibu, hadis ini bercerita menggambarkan betapa sempurnanya akhlak Nabi. Betapa tidak dikatakan sempurna, ada pembantu yang bisa bertahan di satu tempat lamanya luar biasa, 10 tahun. Kalau kita hari ini jarang Pak rasanya ketemu ada pembantu bertahan di rumah majikan 10 tahun. Yang ada berapa lama Pak? Jangankan 10 tahun, mungkin 10 bulan Pak ya. Boleh jadi bukan 10 bulan, tapi apa? 10 hari kabur. Nah ini pembantu bukan 10 hari, bukan 10 bulan, tapi 10 tahun tinggal membantu menjadi asisten di rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Letak di sini di mana akhlak mulianya, orang semuanya merasa nyaman ketika dekat dengan Rasulullah. Itu orang merasa betah bersama Rasulullah, orang merasa nyaman, tenang, senang bersama Rasulullah. Andaikan Rasulullah tidak meninggal dunia, mungkin bukan 10 tahun, bisa-bisa lebih dari 10 tahun, 12 tahun, 13. Tapi karena umur yang memisahkan, Nabi meninggal dunia, maka orang bernama Anas bin Malik
hanya bertahan 10 tahun saja. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini hadis yang kita baca bagian pertamanya menceritakan, menggambarkan kepada kita betapa mulianya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang mungkin kita bisa meniru Pak. Di mana rahasianya? Apa rahasianya sehingga Rasulullah menjadi orang yang punya akhlak mulia sampai-sampai pembantu bisa bertahan 10 tahun menjadi asistennya Rasulullah? Apa rahasianya Pak? Lagi-lagi Anas bin Malik menceritakan alasannya. Di sini ada 3 alasan. Alasan pertama adalah Rasulullah SAW itu orangnya tidak pernah mengekspresikan kekesalannya, tidak mengekspresikan keluhannya terhadap apapun yang dilakukan oleh pembantunya. Di sini apa kata Anas bin Malik? Fama qala li ufqatun, selama ku bekerja bersama Rasulullah, Nabi tidak pernah berkata uf. Bahasa Arabnya uffa. Kalau bahasa kita ini adalah ekspresi kekesalan, kecewa, marah sama majikan. Kira-kira ungkapan apa tuh Pak? Ada salah seseorang, apa yang keluar dari omongan kita? Kemudian datang. Itu Pak, kalau tidak salah terjemahannya bahasa kitanya ya. Ada majikan, ada pembantu kita berbuat yang tidak pas menurut kita. Keluar dari omongan kita kalimat kesal, kata-kata yang kesal. Nah Pak, nah itu ungkapan-ungkapan yang semacam itu tidak pernah didengar oleh siapa? Anas bin Malik selama dia menjadi asisten di rumah Rasulullah, menjadi pembantunya Rasul 10 tahun lamanya. Anas tidak pernah dengar omongan Nabi berkata-kata kesal seperti tadi. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau kita nengok Anas bin Malik itu baru umur 10 tahun Pak, dititip oleh ibunya kepada Nabi. Rasanya umur 10 tahun menjadi pembantu, tidak mungkin lah Pak, tidak kata salah. Uangnya baru umur 10 tahun, sudah pasti minim pengalaman, minim pengetahuan, belum tentu tanggap, dan boleh jadi mohon maaf, mungkin minim akhlak juga. Maksa umur 10 tahun, yang minim pengalaman, minim pengetahuan, tidak punya kecerobohan dalam berbuat. Tapi sekalipun itu yang ditemukan oleh Nabi terhadap Anas bin Malik, pengakuan Anas, tidak pernah Rasulullah mengungkapkan kata kata-kata ekspresi yang kesal di hadapan Anas bin Malik. Nah ini rahasianya Pak, kenapa orang betah bersama Rasulullah SAW. Di lain hadis diceritakan Pak, bahwa Anas itu pernah berbuat salah. Suatu ketika Rasulullah nyuruh Anas bin Malik belanja. Disuruhlah oleh Nabi, Anas belikan ini. Nah, kalau kita ke warung Pak, mungkin ke pasar juga. Disuruh oleh Nabi, belanjakan ini, belikan ini ya Anas ya. Wajar karena pembantu disuruh. Pergilah Anas Pak, ngikuti apa yang disuruh Rasulullah. Cuma uang yang disuruh pergi tadi Pak belanja, tidak balik-balik. Tidak balik-balik. Dicari-cari orang, ditunggu-tunggu oleh Rasulullah, tidak balik-balik. Padahal disuruh belanja tadi Pak. Akhirnya apa? Rasulullah kemudian karena lama nunggu, dicarilah. Pas dicari, didapatkanlah Anas apa ya Pak? Sibuk dengan mainannya, sibuk bermain dengan kawan. Ya umur 10 tahun Pak. Disuruh beli ke warung, ibu lagi nak masak, disuruh beli ke micin, nyuruh anak, tidak balik-balik. Pas dijenguk, main. Apa yang dilakukan oleh ibu? Ambil selop, ambil apa disebat itu Pak anak. Kau masak karena lama-lama nak makan galuh,
Belum bali-bali. Gara-gara kau nih lah, belum baca makan di rumah. Nah, itu mungkin omongan kita, Pak. Tapi itu sekalipun didapatkan oleh Rasulullah sampai Nabi nunggu-nunggu, tidak balik-balik. Lalu Nabi kemudian mencari-cari, didapati malah asik bermain si Anas bin Malik. Tidak keluar dari omongan Nabi sumpah serapah tuh, Pak. Tidak keluar. Nah, ini pengakuan Anas bin Malik, selama ku menjadi pembantu Rasulullah 10 tahun, tidak pernah ku dapati Nabi ngomong dengan perkataan perkataan tadi, Pak. Subhanallah, mulia betul akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua, apa rahasianya kenapa si pembantu ini betah di rumah Rasulullah? Rahasia kedua, lagi-lagi Anas yang menceritakan. Jadi bukan Nabi yang membeberkan kemuliaan dia, enggak, uang lain yang cerita tentang Nabi. Pembantunya dia. Yang kedua, alasannya kenapa Anas bin Malik betah, rahasianya ini. Beliau yaitu Rasulullah tidak pernah mempermasalahkan atau membesar-besarkan masalah. Pengakuan Anas apa kata beliau? Wa ma qala li syai'in lam af'alhu ala kunta fa'alta. Kata Anas bin Malik, selama aku menjadi pembantu beliau selama 10 tahun itu, aku tidak pernah mendapati Rasulullah SAW berkata kepada aku, mengapa kamu tidak melakukan ini? Mengapa kamu tidak melakukan itu? Jadi selama 10 tahun, selain Nabi tidak pernah mengungkapkan kata-kata di sisi yang lain, kalau aku berbuat sesuatu yang tidak kulakukan, Nabi pun tidak pernah mempermasalahkan itu dan tidak pernah membesar-besarkan masalah itu. Ngapo kau tidak mengerjakannya? Ngapo tidak melakukannya? Tidak pernah. Jadi misalkan macam mana, Pak? Kita punya rumah. Si punya rumah ini, si majikan ini berpesan, nah, kalau nak keluar rumah, ninggalkan rumah jangan lupa pintunya ditutup, pagar ditutup. Kalau nak pergi ninggalkan rumah, jangan lupa pintu rumah ditutup, pagar rumah ditutup. Mungkin ini sudah dipesan oleh Nabi kepada Anas bin Malik. Ya namanya budak, namanya manusia, boleh jadi lalai. Suatu saat yang dipesan oleh Nabi kepada Anas tadi ternyata tidak dilakukan. Ninggalkan rumah, pergi meninggalkan rumah tadi benar-benar tidak ditutup pintunya, pagar tidak ditutup, Pak. Kira-kira, Pak, kalau terjadi dengan kita punya ruko, ngomong sama pembantu, ngomong sama pelayan toko, kalau nak ninggalkan ruko jangan lupa pintu ditutup. Tahu-tahunya pergi, ruko tetap terbuka. Marah dah, Pak. Marah kita, Pak. Tapi Rasulullah mendapati yang seperti itu, apa? Diam Rasulullah. Aduh, nak ngapain lagi dimarah? Kurang lebih itu, Pak, ya. Sudah dibiarkan oleh Nabi. Nabi tidak pernah berkata, ngapo pintu tidak ditutup, kan laku omong. Ngapo pagar tidak ditutup, kan laku omong. Kalau nak pergi kemana-mana jangan lupa tutup. Nabi tidak pernah. Sekalipun dia mendapatkan ternyata tidak dilakukan, maka Nabi tidak pernah berkata ngapo tidak dilakukan. Jadi Anas memberikan kesaksian terhadap sesuatu yang tidak kulakukan. Nabi tidak pernah membentak-bentak berkata ngapo tidak melakukan ini, ngapo tidak melakukan itu. 10 tahun, Pak. Tidak mungkin Anas tidak melakukan kesalahan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, cuma di sini biar tuntas, Pak, ya. Bapak Ibu sambil makan, iklan tetap berjalan. Tidak apa-apa, tapi fokusnya ke sini. Kalau di TV itu, Pak, iklan lagi berjalan, ceramahnya stop dulu, Pak. Baik, kita lanjutkan, Pak, ya. Bapak Ibu boleh sambil makan.
Biar tuntas Bapak Ibu pemahaman ini ya yang diceritakan oleh Anas bin Malik ini, kata ulama Nabi tidak mempermasalahkan itu, ini hanya perkara yang bersifat pelayanan pribadi. Hanya bersifat pelayanan pribadi. Bukan masalah urusan ibadah. Beda, Pak. Jadi kalau urusan pribadi itu cak mana? Nak pergi baju lah disetrika, nak pergi selop sandal lah disiap ke, rumah harus bersih. Nah, ini menyangkut pelayanan pribadi yang biasa dikerjakan oleh siapa? Pembantu. Nah, urusan pelayanan pribadi kalau itu tidak dilakukan, Nabi tidak terlalu mempermasalahkan. Jadi misalnya Pak, nak pergi ternyata makasih Pak, ternyata pakaian belum disiap ke, atau lah ada pakaian belum rapi, belum disetrika. Nabi tidak terlalu ribut itu Pak. Masakan ternyata tidak sesuai dengan selera. Nabi tidak mempermasalahkan itu Pak. Tapi kalau urusan ibadah tidak baca dia, cerewet Pak, cerewet. Jadi tidak boleh kita meniru yang tadi, dipahami urusan ibadah. Anak tidak sholat, pembantu tidak sholat. Nabi tidak bisa, cerewet Nabi. Jadi Nabi itu cuek tadi yang mana Pak? Kalau menyangkut urusan pelayanan pribadi. Nah, agak beda dengan kita Pak. Kalau kita itu lebih kencangnya kalau urusan apa? Pelayanan pribadi. Ngapo rumah malam juga disapu sampai jam ini. Ngapo pakaian lum disetrika. Waduh, ributnya sampai sore Pak, diocehin tuh Pak. Kesalahan pagi tadi sampai malam ngomong itu terus. Hari ini pening aku dibuat kamu Aduh Pak. Nah, kita kadang-kadang kalau urusan pelayanan pribadi kencangnya luar biasa. Tapi bibi di rumah sholat atau tidak sholat masa bodoh. Di rumah pembantu nak pakai jilbab atau tidak pakai jilbab masa bodoh. Di rumah pembantu bisa sholat, bisa ngaji atau tidak masa bodoh. Nah, itu tidak. Nabi bukan seperti itu. Justru sebaliknya, kalau menyangkut ibadah, Nabi cerewet. Anas, sudah sholat belum? Baca Quran apa tidak? Tapi kalau urusan pribadi, pelayanan pribadi, sampai-sampai kata Anas, aku tidak pernah mendengar Nabi berkata, ngapo kamu tidak melakukan ini? Ngapo kamu tidak melakukan itu? Tidak. Nah, tolong dibedakan Pak ya. Jadi Nabi longgar kalau urusan masalah pelayanan pribadi terhadap pembantu. Tapi kalau urusan ibadah punya tanggung jawab, diurus Pak. Ngapo pembantu tidak sholat, ngapo pembantu tidak ngaji, umpamanya Pak, ngapo tidak ngaji Pak. Oh, minim pengetahuan, kasih tahu, diajari, dibimbing. Nah, kita sebaliknya yang ada kadang-kadang lebih kencang kalau masalah urusan pelayanan pribadi. Yang ketiga, ini alasan yang ketiga, kebalikan nomor 2 Pak. Kenapa Rasulullah disebut berakhlak mulia sampai-sampai pembantu bertahan 10 tahun di rumahnya? Alasan ketiga adalah wala li syai'in fa'altuhu lima fa'altah. Nabi selama 10 tahun aku berkhidmat kepada dia, kata Anas, tidak pernah berkata kepada aku tentang apa yang sudah kukerjakan. Ngapo kamu melakukan macam ini? Tidak pernah Pak. Jadi kalau yang bagian kedua, Nabi cuek terhadap apa yang tidak dikerjakan, disuruh nutup pintu tidak ditutup misalnya, Nabi cuek baik. Tapi sebaliknya ketika disuruh berbuat sesuatu setelah dikerjakan tidak sesuai ekspektasinya, Nabi juga tidak mempermasalahkan. Suruh beli tepung, tahu-tahu dibeli apa Pak? Sagu, dem lah. Nabi tidak ada Pak. Ngapu yang disuruh beli tepung kau beli sagu? Kau dengar beda?
punya kuping apa tidak? Nah, tidak pernah Pak, Nabi nggak macam itu Pak. 10 tahun Nabi tidak pernah berkata kotor, kalau bahasa kita tidak ketus Pak, terhadap pembantunya. Nah, inilah kenapa sampai-sampai Anas bin Malik bisa bertahan 10 tahun menjadi pembantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dari 3 tadi Pak rahasianya, kata ulama, selain ini menunjukkan akhlak mulianya Rasulullah, ini juga menunjukkan mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Karena ini mukjizat, mustahil juga Pak ini terjadi kepada kita yang bukan seorang nabi. Nah, karena itulah Bapak Ibu, memahami hadis ini kata ulama masih dimaklumi kalau kita tidak sama persis seperti Nabi dengan 3 alasan tadi Pak. Kenapa? Karena ini hanya berlaku kepada sosok seorang yang bernama Nabi, dan itu bagian dari mukjizat. Sementara kita bukan Nabi, kita tidak punya mukjizat, maka masih dimaklumi kalau kemudian 3 itu tidak kita miliki. Tetapi kenapa ini harus diceritakan di dalam buku-buku hadis Pak? Kata ulama, sekalipun ini hanya berlaku kepada Nabi, tidak juga kita kemudian melakukan pembenaran untuk melakukan kesalahan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Berusahalah untuk bisa meniru apa yang dicontohkan oleh Nabi, sekalipun tidak sama persis seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa yang harus kita tiru Pak? 1, kitanya harus bisa berlapang dada terhadap kekurangan dan kesalahan yang ada pada orang lain. Karena sudah mau berlapang dada, maka yang terjadi apa Pak? Yang kedua, kita insya Allah gampang juga memaafkan. Kalau sudah mau memaafkan, maka insya Allah mulut kita insya Allah terjaga, tidak gampang mengobralkan kata-kata ketus yang bisa menyakiti orang lain. Mungkin Nabi pacak pensiun, mulutnya 10 tahun tidak berkata kita mungkin tidak bisa 10 tahun, tapi paling tidak pacak ngerim, jangan pula tiap hari terus Pak. Nah itu Pak. Ya, ya? Nah, jadi kita walaupun tidak bisa nyontoh sama persis cak Nabi, tapi paling tidak bisa minimal kita bisa memaklumi. Contoh Pak, contoh. Mohon maaf Pak, Bu. Ini mungkin terjadi dengan kita, dengan orang yang paling dekat hidup kita Pak. Kita nelpon istri Pak, lagi butuh nian Pak, perlu jawaban. Kita ini lagi di kantor, lagi kerja. Kok ditelepon tidak diangkat-angkat Pak? Kesannya luar biasa tuh Pak. Sementara kita perlu jawaban ini, perlu informasi penting. Kok ditelepon tidak diangkat-angkat? Mungkin sampai 10 kali Pak ditelepon. Dan ini pernah terjadi juga dengan aku Pak. Saya baca hadis ini, ya Allah, luar biasa Pak. Apa yang harus kita pelajari? Setelah kesekian kali baru diangkat. Kita belumlah nunggu jawaban apa-apa, tapi langsung sumpah serapah. Ngapu tidak diangkat? Punya telinga apa tidak? Dengar suara HP apa tidak? Kita belum dengar jawaban dia, ngapu tidak diangkat, tapi langsung nerabas. Apa jawabannya Pak? Merasa bersalah setelah kita dengar jawaban. Maaf, aku bukan galak ngangkat telepon. Barusan aku dari warung, nih Pak. Dari warung, kebetulan anak nangis nak jajan. Aku terpaksa ninggal kegawe di rumah, ke warung nak beli jajan untuk anak. Nah Pak, tidak landas dia Pak. Dan jawaban dia apa Pak? Iya aku nih, tidak pula tiap menit megang HP. Nih, masa HP nak digantung di leher terus? Tuh Pak.
Wajar Pak kalau kita nih bentrok terus, karena kita tidak selalu berlapang dada. Nah, dari contoh yang dari hadis Nabi ini mungkin bisa kita terapkan dalam hidup kita. Bahwa kita tidak 100% seperti Nabi, iya, tapi paling tidak kita dituntut untuk bisa berlapang dada atas kesalahan dan kekurangan orang lain, yang boleh jadi kekurangan orang itu ada juga pada diri kita. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bray, ya. Makanan lagi dengan tempat lain pergi yo. Drama Desember lagi. Tadi aku udah bilang sama ibu dia nawarin aku, jangan ibu nanti dimarah lagi kayak kemarin ya. Memang pernah ngambil. Aku dimarah Waipul lah. Iya, aku ngomong kayak gitu. Ramburan dulu kue ini. Nah, teman-teman, besok kita ada dilanjutkan lagi hari Sabtu tafsir Al-Qur'an. Surat apa Ustaz? Al-Imran ayat 194 ya? Ayat Al-Qur'an 194. Oh ya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.